Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Baca Syekh Abdullah. Bapak. Baca. Ibnu Sa'ad. Hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an ibni Syihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina arada Hunainan manziluna ghadan insyaallah bi khayfi bani Kinanata haitsu taqasamu 'ala al-kufri. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah yang berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hendak berangkat menuju perang Hunain, tempat singgah kita besok insyaallah di tempat peristirahatan Bani Kinanah, tempat di mana mereka saling bersumpah setia di atas kekafiran. Iya, jazakumullah khair. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun taqasumu al-musyrikin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab orang-orang musyrik saling bersumpah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy melihat bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum merasa aman semenjak Islamnya Umar ibn al-Khattab.
dan Islam mulai tersebar di beberapa qabilah. Maka mereka pun bersepakat. Untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keislamannya Umar ini menjadikan orang-orang Quraisy semakin khawatir bahwasanya Islam akan semakin jaya. Islam akan tersebar. Maka mereka bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa yang mereka khawatirkan yaitu tidak terjadi. Karena mereka menganggap tidak ada cara kecuali harus membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bersumpah. Mereka saling bersumpah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rencana mereka sampai kepada Abu Talib. Jadi rencana mereka sampai kepada Abu Talib. Maka Abu Talib mengumpulkan semua Bani Hashim dan mengumpulkan Bani Al-Muttalib. Jadi Abu Talib mengumpulkan keluarga besar Bani Hashim. Bani Hashim itu besar. Dan ditambah Bani Al-Muttalib. Kemudian fa'adkhalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'bihim wa mana'uhu mimman arada qatlahu. Dan mereka memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syi'bihim, di tempat mereka, diberi perlindungan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi perlindungan oleh semua Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka semuanya sepakat dengan usulan Abu Talib. Bahkan orang-orang kafir pun, ada orang-orang yang musyrik pun dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib sepakat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di Syi'ib. Ini Syi'ib adalah salah satu tempat yang mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di suatu tempat yang aman, yang dijaga oleh Bani Hashim dan dijaga oleh Bani Al-Muttalib dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Kemudian orang-orang Quraisy mengetahui rencananya Abu Talib. Jadi kalau Abu Talib melakukan demikian, maka mereka tidak bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib orang yang sangat kuat. Abu Talib itu bersumpah, wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim
hatta wasada fit turabi dafina. Abu Talib berkata, wallahi, demi Allah, mereka tidak akan sampai menyentuhmu semuanya sampai aku, yaitu tidur di tanah, sampai aku meninggal dunia, sampai aku ditidurkan di kuburan dafina, sampai aku dikuburkan. Jadi Abu Talib benar-benar membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembelaan yang sangat kuat. Ketika orang-orang Quraisy melihat apa yang dilakukan oleh Abu Talib beserta Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ajma'u an yaktubu bainahum wa baina Bani Hashim wal Muttalib kitaban alla yu'amiluhum wa la yunakihuhum hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mengadakan kesepakatan boikot kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib untuk tidak bermuamalah dengan mereka, tidak menjual, tidak membeli, tidak interaksi. Kemudian tidak menikah dengan laki-laki atau dari wanita dari Bani Hashim atau dari Bani Al-Muttalib sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bersama sekitar 150 sahabat. Ini semuanya diboikot. Tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Kemudian boikot baru selesai sampai mereka menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesepakatan mereka, kesepakatan antara orang-orang Quraisy digantung wa allaqus sahifa fil Ka'bah, fi jawfil Ka'bah. Dan sahifahnya, lembarannya, kertas kesepakatannya digantung di dalam Ka'bah. Ini sahifahnya digantung di jawfil Ka'bah. Dan boikot ini berlangsung selama 3 tahun. Tidak makan, tidak, para sahabat tidak bisa makan dengan seenaknya, tidak bisa makan dengan tenang, kelaparan para sahabat. Bahkan Bani Hashim ikut, demikian pula Bani Muttalib. Abu Talib saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib setiap malam melihat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir ada orang datang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian malam Nabi sallallahu dibangunkan, disuruh pindah. Kemudian Abu Talib istirahat lagi. Kemudian beberapa jam lagi Abu Talib datang lagi meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah-pindah. Ini strategi yang bagus dalam kondisi yang mencekam. Jadi Abu Talib benar-benar sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak basa-basi di dalam agama. Ini tidak enak ini. Gara-gara kita berdakwah menyusahkan orang banyak. Nabi SAW dalam kondisi diboikot tetap berdakwah, tetap menyampaikan Al-Quran, tetap ngaji. Sekarang kan
ngajinya mulai, ustadznya mulai kurang semangat karena ada banyak yang harus diselesaikan. Santrinya pun sama-sama. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari seperti ini. Hari sulit. Sulitnya kita karena mempersiapkan diri untuk liburan. Itu sulitnya kita. Sulitnya para sahabat, tidak ada makanan. Maka disebutkan di sini, tidak ada apa-apa, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Jadi mereka sampai makan rumput. Para sahabat makan rumput. Dan itu tidak. Para sahabat makan rumput. Sampai pernah yang kita bacakan, yaitu pernyataan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hatta inna ahadana. Ini bukan di peristiwa ini, peristiwa yang lain. Tapi para sahabat itu sering makan rumput, makan kulit, makan dedaunan. Para santri makan dah enak saja dibuang, minum saja nggak dihabiskan. Minum nggak dihabiskan. Gimana Syekh Bagas? Ini para sahabat makan daun. Hadis atau riwayat Bukhari, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, hatta inna ahadana la yadau kama yadaul ba'iru awisyat. Sampai kotoran kita persis kotorannya kambing dan onta. Persis di sini karena kerasnya. Keras. Makan rumput saja atau daun saja. Subhanallah. Bahkan disebutkan para sahabat ketika itu makan bangkai. Ada yang dimakan sudah. Darurat. Apa yang ada dimakan, dimakan. Kondisi seperti itu disebutkan oleh para ulama, as-su'dadu bil ilm, kemuliaan dengan ilmu. Jadi ilmu itu, ini subhanallah motivasi bagi kita semuanya, supaya tidak menyerah dengan kondisi apapun, ilmu yang terdepan. Kondisi sulit, di antara yang diambil pelajaran, yang diambil contoh adalah kondisinya Bani Israel ketika ditindas Fir'aun. Nabi Musa tetap menyampaikan tauhid kepada mereka. Ya qaumi, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jadi dalam kondisi ditindas, dibantai, dibunuh, disalib, maka tetap jalannya jalan ilmu. Periode awal Mekah, para sahabat belajar sembunyi-sembunyi belajar. Mereka belajar jam 10 malam atau jam 11. Ketika orang Quraisy tidur, mereka naik ke rumahnya Al-Arqam ibnu Al-Arqam di Bukit Safa. Secara sembunyi-sembunyi. Itu belajar tauhid, belajar akidah. Sekarang kondisi diboikot. Lihatlah bagaimana kuatnya prinsip. Bagaimana semangatnya tabligh menyampaikan ilmu. Ketika turun wahyu tetap disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tetap menyimak dengan baik. Para sahabat tidak berkata, ya Rasulullah baksos dulu, baksos, sembako. Nanti kalau kita kenyang, otomatis ilmu ini meresap katanya. Kalau kondisi seperti ini lebih baik libur ya Rasulullah. Gak usah ngaji. Ustadznya pun sama. Ini mau liburan kok ngaji, ustadznya gak hikmah ini. Padahal masih jadwal kita ini baru sudah telat banyak kita. Ini kondisi subhanallah. Kondisi apapun, ilmu yang terdepan. Demikian para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tidak segan beliau dicaci maki orang banyak, bahkan tidak segan dengan keluarganya sendiri. Ini gara-gara Muhammad kita ini ikut diboikot. Tetap menyampaikan la ilaha illallah. Ya qul la ilaha illallah aman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai Abu Talib itu bukan sekali dua kali, setiap kali. Setiap kali mengajak Abu Talib untuk masuk Islam. Jadi subhanallah, memang untuk dakwah itu banyak yang dikorbankan. Harta, waktu, tenaga, perasaan. Ada orang itu nggak mau korban perasaan. Saya nggak mau, jangan saya. Saya nggak enak saya. Itu perasaan pun dikorbankan. Jangankan perasaan, nyawa pun dikorbankan di jalan dakwah. Semuanya murah di jalan dakwah, di jalan menegakkan la ilaha illallah. Maka kisah ini menunjukkan betapa gigihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, tekarnya beliau. Kalau kita mungkin sudah merasa tidak enak, saya tak pergi saja. Saya merepotkan orang banyak, semuanya menderita gara-gara saya. Saya tidak ingin ketenangan kalian terusik gara-gara saya. Banyak sandiwara gitu. Nabi SAW tetap boikot, dan diboikot, apapun risikonya tetap la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Setelah 3 tahun Abu Talib mendatangi pembesar Quraisy. Karena melihat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib dan kondisi para sahabat yang sangat memprihatinkan. Gak ada makanan, gak ada jual beli, gak bisa membeli, gak bisa menjual. Sekiranya ada uang buat apa sudah. Tapi yang aneh, subhanallah, yang mengherankan, Abu Lahab kan Bani Hashim. Abu Lahab ikut di barisannya Abu Jahal. Abu Lahab di malam hari ngirimi makanan. Abu Lahab mengirim makanan bukan lillah, tapi karena keluarga. Jadi Abu Lahab pada peristiwa ini otomatis di barisannya Abu Jahal. Walaupun dia dari Bani Hashim, Abu Lahab. Tapi Abu Lahab di malam hari gak tega melihat keluarganya kelaparan. Maka Abu Lahab pun tanpa sepengetahuan orang-orang Quraisy membawa makanan yang dimiliki dibagikan kepada mereka. Jadi subhanallah, memang banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Walillahil hikmatul balighah, dan Allah memiliki hikmah yang sempurna. Seperti kemarin kita membaca bagaimana Wa'il ibnu siapa kemarin? As ibnu Wa'il melindungi siapa? Umar ibn al-Khattab. Padahal As ini tidak masuk Islam. Tapi dia berkata kepada orang-orang Quraisy, tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menyentuh Umar. Saya memberi jaminan. Dan orang-orang Arab itu menghormati antara satu dan yang lain. Kalau satu sudah memberi jaminan, yang lain tidak melanggar. Itu kelebihannya orang-orang Arab. Ya, kalau orang yang lain satu memberi jaminan, jaminan gak dijaminan, disikat saja. Orang Arab tidak seperti itu, terutama Quraisy. Jadi mereka sangat menghormati jaminan yang diberikan kepada orang lain. Jadi singkat cerita, Abu Lahab diriwayatkan ngirimi makanan Abu Lahab. Tapi semuanya itu tidak bermanfaat. Karena amal tanpa iman bukan karena Allah sekali-kali tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah boikot. Orang-orang Quraisy, Abu Talib mendatangi orang-orang Quraisy di majelis mereka, itu di sekitar Ka'bah. Kemudian jadi ada di antara mereka, ada di antara
keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengawali pembicaraan, pada akhirnya sampai kepada Abu Talib. Kemudian mereka melihat isi kesepakatan, yaitu mereka dilarang bermuamalah dengan Bani Hashim, dilarang menikah, dilarang jual beli apapun sampai menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatannya dilihat. Subhanallah. Jadi subhanallah, pada akhirnya ketika lembaran tersebut dibuka, semuanya dimakan rayap, tinggal kalimat bismillah. Jadi kesepakatan yang mereka sepakati dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesepakatannya. Padahal mereka sudah menulis nih. Hilang kesepakatannya. Tinggal kalimat bismillah. Jadi dimakan, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, annahum wajadu al-ardh qad akalat jami'a ma fiha illa ismallah. Jadi lembaran-lembaran yang mereka sepakati semuanya dimakan rayap kecuali kalimat bismillah. Pada akhirnya selesailah masa boikot, sehingga mereka dan para sahabat kembali ke rumahnya masing-masing, dan mereka bisa kembali makan seperti biasa. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina arada Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin, yaitu berangkat ke Hunain, manziluna ghadan, tempat singgah kita besok insyaallah, bi Khaif Bani Kinanah, di tempat peristirahatan Bani Kinanah, haitsu taqasamu alal kufri, ketika mereka bersepakat, ketika mereka saling bersumpah, bersepakat di atas kekufuran, itu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah zuhur tentang kisah Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia di atas kesyirikan. Naudzubillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.